Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita bertemu dalam acara yang pertama ya di minggu sekarang. Namanya apa? Ngobras. Ngobras. Ngobras itu apa? Ngobrol bareng santri. Ngobras santri. Yang ngomong-ngomong, kita sudah kedatangan bintang tamu di sebelah kanan Ade. Ini ada Mister siapa? Akif. Mister Akif. Silakan Mister Akif, kenalan dulu Mister Akif, namanya siapa dan sebagainya. Guys, nama saya Akif. Di sini saja kenalannya, di sini nggak usah iya. begitu. Nah iya, tapi jangan nyender maksudnya. Oke. Silakan kenalan dulu. Nama saya Mister Akif dari Rumah Quran Azikro, pengajian Ade. Ya, rumahnya di mana Mister Akif? Rumahnya di sekitar sini. Sekitar mana? Ya di situ. Ya, yang jelasnya alamatnya sebelah mana gitu. Oh, alamatnya. Oh, sekitaran sini kan ada di luar, ada di dapur, ada di kamar mandi. Blok E berapa? Blok E nomor 26. Blok E berapa? Blok E nomor 26. E8 nomor 26. Iya, E8 nomor 26. Siap-siap kalau nanti ke rumah banyak yang kirim hadiah ya. Enggak kan itu. Enggak. Baik Mister Akif, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Mister Akif. Ya, ngomong-ngomong Mister Akif ini sekolahnya di mana ini? Di SD TMTA Karawang. SDMT. Kelas berapa? Kelas 4C. Kelas 4. Mister Akif kalau boleh tahu ya, kira-kira cita-cita Mister Akif ini apa? Kerja pertamanya di restoran, di koki. Itu jadi cita-cita itu? Oh, luar biasa. Kerja sampingannya itu jadi YouTuber. Oh, hebat ya, udah punya. Ini Mister Akif ini udah planningnya sudah sangat panjang. Ada pekerjaan utama, ada pekerjaan sampingan. Luar biasa. Ngomong-ngomong kenapa? Aduh, ada iklan dulu sebentar. Ada iklan. Nggak apa-apa ya. Ngomong-ngomong kenapa pengen jadi koki? Soalnya kan pas itu kan lagi main HP tuh nganggur. Kan lagi bosan ngeliat-ngeliat HP. Ya. Makanya aku cari resep-resep terus coba. Pertama tuh bikin pancake. Apa? Pancake coklatos. Pancake. Ya. Apa tuh pancake? Pancake. Pancake. Ya pancake. Oh, pancake. Pancake. Oh iya. Oke, kirain main itu apa yang lempar-lempar itu apa? Hah? Engklek. Ya bukan Oke, lah. terus gimana? Terus coba sendiri gitu bikin pancake nah itu. Percobaan pertamanya itu gagal. Gagalnya kenapa? Gagalnya gara-gara airnya kebanyakan. Oke. Terus jadi hasilnya seperti apa? Sama abu sodanya itu kelupaan. Kok pakai abu soda segala sih? Iya. ini mau bikin kue apa mau bikin sabun ini? Kok pakai soda segala? Baking soda maksudnya? Iya, baking powder. Baking powder pemirsa. Ya, di luar biasa Mister Akif. Ngomong-ngomong ini kenapa ya harus dipanggil Mister? Ya, agak majuan sedikit biar kedengeran sama soalnya pemirsa. keren aja lah. Keren. Kenapa? Kan biasanya kan tahun lalu kan dipanggilnya Abah Akif. Oh iya, Abah Akif. Jadi sekarang mah Mister Akif aja. Oh iya, sebenarnya Abah Akif itu sesuatu yang artistik. Tahu artistik nggak? Nggak. Dia sudah berekspresi pemirsa tapi nggak tahu artinya. Artistik itu artinya memiliki jiwa seni. Ya, nah kenapa disebut Abah Akif? Ya, karena kalau kita lihat dari wajah-wajahnya ini memang seperti agak sedikit oriental. Ya, tahu nggak oriental? No. Nggak tahu juga, tapi ketawa pemirsa ya. Oriental, makanya ini dibilangnya Babah Akif gitu ya. Sebenarnya bukan Abah, lebih tepatnya ke Bapak. Baik, kita lupakan dulu tentang Mister. Ya, ngomong-ngomong kegiatan Mister Akif selama liburan sekolah atau selama musim corona ini seperti apa? Agak dekatan ke sini pemirsa. Nganggur, rebahan. Nganggur. Oh, nganggur. Makan anggur maksudnya gitu? Bukan nganggur, jadi itu kayak gak ada kerjaan, jadi rebahan. Oke, terus? Kenapa nggak coba memasak lagi seperti tadi yang bikin pancake yang ternyata gagal gitu? Pancake cobaan kedua sih berhasil. Oh, berhasil. Oh iya, tadi cerita pancake. Terus sama itu biasa-biasa tuh aku bikin boba. Boba itu apa? Bubble tea. Bubble tea.
Apalagi itu. Ini istilahnya kok kalah ya sama apa namanya, sama anak-anak muda gitu ya. Tadi ada pancake, sekarang ada boba segala rupa ya. Sama kue brownies. Kue brownies. Brownies itu seperti apa yang dibikin sama Mr. Akif? Rasa coklatos. Oh, dari coklatos juga. Ya memang bahan dasarnya coklatos. Ya, itu udah. Baru nyobain bikin pancake berapa kali? 2 kali? Udah berkali-kali. Yang paling berhasil yang mana? Semuanya. Tadi? Kecuali satu. Oh, yang pertama saja. Oh, setelah dari percobaan buat pancake itu kemudian ada muncul keinginan, cita-cita menjadi seorang koki gitu. Iya. Nah, terus tuh bikin yang banyak-banyak lagi. Semuanya itu berhasil gitu. Oh, gitu. Apalagi itu selain berbahan dasar coklatos apalagi? Bikin apa lagi? Masakan atau makanan apa lagi? Sama bahan apa ya? Pernah bikin martabak mungkin? Martabak belum pernah. Belum pernah. Atau masak yang lain. Jadi ini masaknya udah apa aja nih selain tadi bikin pancake, selain itu bikin apa lagi? Sama bikin, seingat aku tuh bikin telur kriuk, jadi dipotong-potong, dikasih bumbu kriuk. Oh ya. Dikasih Nah, tepung, boleh diceritain gimana cara bikinnya? Coba. Cara bikinnya pertama kali bikin telur yang lebar. Lebar seperti apa? Terserah. Dikocok dulu gitu telurnya, terus dikocok, terus dimasukin ke wajan. Nah, habis itu kalau udah matang, udah dibalik, diambil, dipotong-potong sampai lumayan kecil lah, sedang sekitaran segini. Ya, segitu terus. Terus itu pakai tepung. Pertama tuh kan ada tepung cair sama tepung yang nggak cair. Pertama masukin ke tepung cairnya, baru yang nggak cair. Terus digoreng deh. Oh gitu. Terus? Dikasih saus lebih enak. Oh iya, ternyata pemirsa betul ya. Berarti benar sekali nih cita-cita mau jadi apa namanya koki terkenal. Ini kokinya nih koki seperti apa sih yang diharapkan atau diimpikan oleh seorang Mr. Akif? Mengalahkan Chef Juna. Chef Juna. Kok Mr. Akif sampai tahu Chef Juna itu dari mana? Dari YouTube, dari Umi. Ah iya. Kenapa? Suka atau seperti apa dengan Chef Juna? Bukan suka, benci. Oh benci. Cuma penasaran sama masakannya. Oh gitu. Kenapa? Terkenal. Tapi kan di Islam kita berbicara nggak boleh ada rasa kebencian, gimana? Gimana? Apakah setelah ngobrol seperti ini masih akan tetap benci atau akan berubah menjadi suka atau biasa saja? Sebenarnya sih nggak suka aja. Oh nggak suka aja. Ya cuma penasaran. Cuma pengen aja gitu. Penasaran dengan cara masaknya ya. Baik Mr. Akif, pertanyaan terakhir dari Ade karena waktu kita ternyata sudah 10 menit. Iya. Ya, tolong kembalikan waktu Ade yang tidak berfaedah ini. Yang nggak berfaedah sama sekali. Yang kalau istilah apa anak-anak muda sekarang ini apa? Unfaedah. Ya, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Nah, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain terkait dengan cita-cita misalnya? Kalau channel YouTube aku yang jadi YouTuber namanya Mochi sekarang masih ada lah. Oh, pesannya maksudnya ini apa? Minta dukungan dari teman-teman. Untuk apa itu? Subscribe atau don't like atau apa? Iya. Atau nggak usah nonton channelnya Mr. Akif gitu? Jangan. Oh jangan. Jangan tinggalkan channel. Oh jangan. Apa nama channelnya? Mochi ya. Ya, pemirsa nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Apa Mochia? Di link deskripsi ya. Itu kenapa namanya kok aneh sih? Namanya kok Mochia? Nggak tahu, kakak aku yang kasih. Nanti aku pengen ganti. Gantinya jadi apa? Gantinya jadi Mr. Akif. Mr. Akif. Padahal Mochia itu kue dari ini loh, kue dari apa? Khas Sunda itu. Lo pernah nyobain nggak? Pernah aku cobain mochi. Oh iya mochi. Langsung ya. Berarti otaknya nyambung nih. Itu nama kue mochi. Itu berarti dibikin jadi apa namanya? Jadi nama channel. Ya. Sekarang apakah ada terinspirasi karena tadi ingin jadi tukang masak atau enggak? Enggak sih. Ya, murni karena dikasih sama kakak aja ya.
Baik Mr. Akif, waktu kita cukup dulu sampai dengan hari ini ya. Oh ya, kalian like video ini, like, dan jangan lupa kalian subscribe guys. Oke. Oh ya, dan kalian boleh share ke teman-teman kalian. Oke, thank you for watching. Next time, goodbye. Ketinggalan. Mohon maaf pemirsa ketinggalan, kita kok goodbye aja ya. Tadi dibuka dengan salam, diakhiri dengan salam Mr. Akif. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi obrolan yang tidak berfaedah sama sekali. Ya. Nanti disatuin. Ya itu mah rahasia kita, nggak usah diomongin di sini kan. Pakai Kinemaster. Oke, Master. Ya, baik teman-teman dan sahabat sekalian. Ya, jadi malam hari ini adalah ini acara pertama kita ya yang disebut dengan Ngobras. Ngobrol bareng santri. Harusnya ngobrol udah berfaedah. Tapi insya Allah ada faedahnya sedikit ya. Yaitu tadi cara membuat pancake yang gagal. Ya. Betul. Yang berhasil. Ya. Baik pemirsa sekalian dan para sahabat Rumah Quran Azikro, yang mudah-mudahan cita-cita Akif menjadi seorang koki terkenal tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya diberi kemudahan, dan kalaupun Anda mau jadi YouTuber ya silahkan. Tapi pesan Ade adalah bagi siapapun yang bercita-cita jadi apapun, jadilah sesuatu itu dengan karakter yang ada. Oke. Ya. Nah, kalaupun jadi koki, jadilah koki yang soleh. Kalaupun jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang soleh dan soleha. Tentunya seperti itu ya. Dan sampai ketemu minggu depan dengan bintang tamu yang tentunya berbeda. Ya, bukan saya lagi. Bukan saya lagi. Dan kita ucapkan terima kasih dan selamat tinggal buat Mr. Akif. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah di selama acara ini atau wawancara ini. Ya, tentunya sekali lagi kita berharap minggu depan kita dipertemukan lagi dengan bintang tamu yang berbeda. Ya. Baik, demikian yang kita sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, apalagi tadi? Like, subscribe. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Ya, boleh di-share juga ya tentunya. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga malam hari ini kembali kita dipertemukan di episode yang kedua ya, dalam acara apa? Ngobras. Dalam acara Ngobras. Ngobras di sini adalah ngobrol bareng santri ya, kebetulan ini santri-santri yang tergabung dalam pengajian Azikro ya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada uswah kita, tauladan kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut, dan insyaallah termasuk kita yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau sampai dengan yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, ya, malam hari ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan malam di pekan lalu ya. Di mana malam lalu kita ditemani oleh bintang tamu Mr. Akif. Nah, yang bawaannya selalu ceria, kemudian selalu heboh ya. Nah, pada malam hari ini kita justru agak sedikit sebaliknya ya. Di sebelah kanan saya sudah ada sahabat yang luar biasa ya. Ini salah satu santri juga yang ngajari kita. Yang apa saja yang berbeda nanti kita akan gali dalam obrolan kita. Perkenalkan dulu dengan siapa? Kak Hafiz. Kak Hafiz. Nama lengkapnya Hafiz apa ini? Ahnaf Hafiz Maulana. Maulana. Panggilannya apa ya? Hafiz. Panggilannya Hafiz saja. Yang ngomong-ngomong Kang Hafiz, Kang Hafiz. Ya nggak apa-apa ya, kita kan orang Kerawang ya, jadi panggilannya Akang. Hafiz ini ada nama panggilan spesial nggak? Kalau kemarin kan kita ngomongin Akif ya. Akif itu kan panggilannya, memang sih sebenarnya panggilan Mister itu salah satunya dari AAD juga ya.
Nah ini dari Hafiz ini punya panggilan khusus nggak? Ada panggilan spesial mungkin? Ada? Kak Hafiz. Kak Hafiz saja ya, benar-benar datar. Nah ini memang sedikit berbeda karakternya ya para sahabat sekalian. Ini lebih ke kalem lah ya. Jadi boleh dibilang si ganteng kalem. Nah ngomong-ngomong, Kang Hafiz lahir di mana nih? Kak Hafiz lahirnya di mana? Purworejo. Purworejo, wah berarti wong Jowo ya, wong Jowo. Kalau boleh tahu tanggal lahirnya berapa? 7 Oktober 2012. 7 Oktober 2011 2012 nih. 2011. Ya berarti sudah berapa ya? Udah 9 tahun ya. Nah, nanti 22 Oktober akan masuk ke usia berapa berarti? 10 tahun insya Allah ya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Baik, memang malam hari ini sedikit santai kita ngobrolnya ya, berbeda dengan kemarin yang heboh-heboh dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu memang setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, ini sekolahnya sama dengan Mr. Akif atau di mana sekolahnya? Sama dengan Mr. Akif. Sama, di SD mana? SD TMTA Karawang. Bisa ceritakan hobi atau kesukaan atau apapun? Hobinya itu bermain Lego, bersepeda, berenang. Wah, berenang jadi hobi? Ya. Masya Allah. Ya memang salah satu hadis Rasulullah mengatakan ya ajarilah anak-anakmu untuk berkuda, berenang dan memanah. Ya jadi salah satu berenang. Ngomong-ngomong ini berenangnya sudah bisa gaya apa nih? Gaya batu. Gaya batu ya. Ngelelep gitu. Udah bisa gaya punggung? Bisa gaya punggung? Belum terlalu. Gaya kupu-kupu? Belum. Gaya katak? Belum juga. Gaya cicak? Gak ada ya. Renang gaya cicak. Ya, kalau ada sebaliknya, ya ada itu salah satu orang yang tidak bisa berenang. Jadi kalau sedikit cerita, ada cerita dulu nih ya, gantian. Dulu setiap kali memasuki pelajaran renang, itu pasti badan ada tuh meriang. Entah kenapa, ya, jadi selalu meriang gitu. Mungkin karena sudah nervous duluan ya, sudah sudah grogi duluan. Ya mudah-mudahan Kak Hafiz mangga lah ya. Nah, berenang ini dari usia berapa? Sekitaran 6 tahunan lah. 6 tahunan berarti dari usia 6 tahun ya, berarti udah sekitar 3 tahunan ya. Mudah-mudahan tidak jenuh ya, dan tentunya bisa terus dikembangkan gaya-gaya renang yang lain. Selain berenang tadi hobinya bersepeda. Kenapa sepeda menjadi hobi? Soalnya bisa dikasih lampu dan bisa dihias juga. Oh, bisa dihias. Ya, anak-anak nih ya. Kenapa sepeda menjadi hobi? Karena bisa dihias katanya. Kan yang dihias selain sepeda juga bisa. Sepatu roda mungkin dihias gitu. Ya. Tapi memang sukanya sepeda ya. Nah, pertanyaannya Lego. Kenapa Lego bisa menjadi hobi ya? Kreatif. Itu yang pernah nggak membuat sesuatu yang istimewa gitu dari Lego? Pernah. Bikin apa tuh? Mobil. Mobil apa? Tingkat. Mobil tingkat. Nah setelah dibuat mobil itu apa yang dirasakan oleh Kak Hafiz setelah membuat karya yang luar biasa? Senang aja. Oh, senang aja. Ya ada kepuasan tersendiri ya. Nah Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, jadi memang tidak ada salahnya ya hobi-hobi untuk adik-adik silahkan untuk dikembangkan. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ade adalah adakah pelajaran favorit di sekolahan? Ada nggak? Ada. Apa itu yang paling disenangi? Matematika. Wow, matematika sama Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, luar biasa. Ini pelajaran yang kebanyakan anak malah sebaliknya ya, anak-anak banyak yang tidak suka dari matematika sama bahasa Inggris. Nah, kenapa suka matematika sama bahasa Inggris? Soalnya yang bahasa Inggris itu suruh yang tiakung. Terus? Kalau yang tematik suka sendiri. Suka sendiri. Tematik itu seperti apa sih? Pertambahan, perkalian, dan... Oh, yang matematikanya. Itu suka ya, senang ya. Nah, kalau ngomongin suka bahasa Inggris sama matematika, memang cita-cita atau keinginan nanti kalau Kak Hafiz sudah besar ini mau jadi apa? Profesor sama jadi astronot. Profesor sama astronot. Ini luar biasa ya. Profesor. Kenapa sih harus jadi profesor gitu? Pertanyaannya. Soalnya mau eksperimen.
Eksperimen tentang apa? Campur-campur aja. Oh, campur-campuran. Mungkin lebih ke saintis atau chemical kali ya, lebih ahli chemical. Nah, kalau begitu cocoknya nanti bisa ngobrol dengan ayahnya Akib. Ya, ayahnya Akib kalau tidak salah ahli chemical ya. Nah, nanti cita-cita yang luar biasa ya. Dan kenapa juga jadi astronot ini? Terinspirasi dari apa? Dari film, dari cerita, atau dari apa? Soalnya iri sama temen Pak pada mau jadi astronot. Oh gitu, ngiri ya. Karena teman-teman mau jadi astronot. Ngomong-ngomong, kalau astronot itu apa sih? Pergi ke ruang angkasa aja menjelajahi. Oh, jelajah. Apa yang dilihat? Kira-kira Kak Hafiz ini dari ruang angkasa apa yang apa namanya yang membuat tertarik gitu? Ya keindahannya. Keindahan. Lihat dari mana itu indah? Film-film biasanya. Nah, dari film. Ya memang ya, Masya Allah. Jadi imajinasi anak dan sebagainya itu ya salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan. Ya tadi kenapa mau jadi astronot? Karena ternyata salah satu alasannya teman-temannya pengen jadi astronot. Berarti kalau teman-temannya pengen jadi dokter, gantian pengen jadi dokter juga enggak? Gak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya cita-cita anak-anak itu masih sesuatu yang belum terpikirkan ya. Itu masih ya, karena mereka sering mendengar kata astronot ya mereka inginnya jadi astronot. Ada dengar Kak Hafiz ini anak yang paling ganteng, benar nggak? Kenapa bisa demikian? Soalnya adik-adiknya cewek semua. Ya. Tapi memang ganteng sih ya pemirsa ya, apa sahabat-sahabat sekalian. Dibandingkan dengan adik sih jauh banget sih. Ya. Emang adiknya ada berapa? 2. Ada 2. Boleh dikenalkan mungkin namanya? Arina dan Hafizah. Arina dan Hafizah. Ya. Nah, di kegiatan di rumah sendiri seperti apa sekarang Kak Hafiz dengan kondisi apa namanya pelajaran yang melalui online ya? Nah, itu kegiatannya apa di rumah? Ya suka belajar tematik aja. Nah, suka belajar saja. Ada kegiatan-kegiatan lain ya? Nganggur. Ini sama ya kayak Akib kemarin juga di rumahnya nganggur. Padahal Maya ini banyak hal yang bisa kita lakukan di sana gitu ya. Oke, ini ternyata waktunya memang kita sedikit sekali ya. Jadi setiap pertemuan ini hanya sekitar 10 sampai 12 menitan lah ya. Nah, jadi malam hari ini kita sudah menggali atau lebih mengenal lebih dekat dengan siapa namanya? Kak Hafiz ya. Kemudian pertanyaan ada yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir adakah pesan-pesan Kak Hafiz atau apa yang sudah dilakukan dulu deh ya, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai atau meraih cita-cita yang tadi diinginkan, apa saja nih supaya cita-cita menjadi profesor dan menjadi astronot itu bisa tercapai, kira-kira apa yang sudah dilakukan? Eksperimen seperti apa? Memang sudah melakukan eksperimen? Ya pernah sama si Fahri. Sama Fahri. Nah, eksperimen apa itu? Jadi api dikasih minyak pakai tisu. Pas ini langsung meledak gitu. Langsung meledak? Pas dikasih minyaknya. Jadi gimana? Pertama gimana? Cara buatnya gimana? Pertama tisu dibulet-buletin. Terus jadi bakso dong? Enggak ya? Terus setelah dibuletin dikasih apa? Pakai api terus? Dikasih minyaknya lilin. Dikasih minyak apa? Lilin? Oh, dikasih minyak lilin. Terus apa yang terjadi? Meledak. Oh, Masya Allah. Ya. Itu ceritanya ngomongin apa itu? Ada si Fahri aja, dia yang ngajakin. Oh, ngajakin. Ngomong-ngomong Fahri ini siapa Fahri? Salah satu teman ya? Teman dekat aja. Teman dekat. Punya teman dekat. Sahabat lah ya. Jadi malam hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Hafiz ya. Beliau Hafiz ini apa namanya di keluarganya itu yang paling ganteng ya, karena memang anak laki-laki satu-satunya sampai dengan saat ini. Kemudian cita-citanya jadi profesor dan kemudian tadi jadi apa? Jadi astronot. Ya kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan apa yang diinginkan tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu tetap pesan Ade ya setiap minggunya adalah apa?
Di dalam ngobrol ini adalah apapun keinginannya, apapun cita-citanya, jadilah sebagai sesuatu insan yang jujur, jadilah sebagai suatu insan yang soleh ya. Kalau mau jadi profesor, jadilah profesor yang soleh. Kalau mau jadi astronot, jadilah astronot yang soleh ya. Oke, cukup segitu saja. Cukup ya, terima kasih. Dan sahabat sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda, yang akan kita gali lebih dalam informasinya tentang kehidupannya sehari-hari. Menarik memang berbicara dengan tema anak-anak di sini ya. Jadi memang kehidupan mereka ini luar biasa. Secara masalah juga mereka belum banyak masalah ya. Kemudian secara emosi juga belum terlalu banyak emosi, dan itulah yang harus sama-sama kita bimbing selaku orang tua tentunya, dan selaku sahabat mereka juga, bagaimana benar-benar mereka siap menghadapi masa depan dalam artian menuju masa remaja, kemudian insya Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat terutama untuk agama Islam ya. Dan terakhir kata dari Ade untuk Kak Hafiz, tetap semangat belajar ya, kemudian dijaga juga. Dan sebagai informasi sahabat sekalian, Kak Hafiz ini salah satu santri juga di Azikro yang hafalannya juga lumayan cepat ya, lumayan cepat dan lumayan baik. Dan untuk ngajinya insya Allah mungkin 1-2 bulan ke depan sudah mulai masuk ke Al-Quran, insya Allah kita doakan sama-sama. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah dari kami, ya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kebenaran mutlak datang dari Allah dan kesalahan dari diri pribadi. Sebagai akhir kata, kita tutup dengan istighfar dan doa kifatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sana tapi terkendala berbagai hal sehingga semuanya jadi cancel. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan lagi, dan tentunya dengan acara yang sama, yaitu acara Ngobras ya. Ngobras di sini seperti biasa disebut dengan ngobrol bareng santri ya. Dimana kita setiap minggunya menghadirkan 1 orang santri untuk kita ngobrol-ngobrol santai bersama di sini. Salawat teriling salam terima surah kepada uswah kita, tauladan kita, Nabiana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, keluarga, tabi'in, insya Allah termasuk kita yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau sampai dengan yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Rumah Quran Azikro sekalian, di sebelah kiri saya sudah ada 1 santri, ya, 1 orang santri yang tentunya tidak kalah cakep juga dari santri-santri yang sebelumnya ya. Bahkan dia senantiasa mendeklarasikan dirinya si ganteng. Betul. Ya, kita kenalan dulu. Silakan kenalan dulu dengan siapa ini? Fahri. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Fahri Rabani. Muhammad Fahri Rabani. Ya, Fahri panggilannya apa Fahri? Panggilannya aku sih panggil Fahri aja. Fahri aja. Panggilannya. Tidak ada panggilan yang spesial lah ya. Tidak ada. Baik. Fahri lahir di mana Fahri? Di Garut. Di Garut ya. Usianya berapa berarti sekarang? Sekarang 10 ke atas. 10 ke atas. Hah? Kok ada 10 ke atas segala sih? 10 tahun. Oh, 10. Wah, udah tua ya, udah 10 tahun. Beneran nggak itu? Beneran 10 tahun, mau ke 11. Masya Allah. Emang kelas berapa sekarang? 4. Kelas 4. Iya ya, 7 tambah 4 11 ya. Ya subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan sekolahnya diberi kelancarannya walaupun dengan kondisi online seperti ini. Ya. Sahabat sekalian, ya sedikit informasi saja bahwa kami semua kemarin alhamdulillah setelah berangkat rihlah ya untuk melaksanakan janji, sebenarnya diplanningkan waktu awal-awal tapi baru terencana kemarin. Dan insya Allah nanti video-video kegiatan kita di sana akan kita share.
Baik, kembali lagi ke ngobras kita kali ini ya dengan Muhammad Fahri Robani. Ya, betul. Kita mau ngomongin apa ya malam hari ini kira-kira nih, ngobrol santai saja. Ya. Ngomongin apa? Aku lagi mikir. Wah, terlalu lama berpikir dia. Oke deh, kalau gitu ada tanya-tanya saja ya. Oke. Fahri Robani. Fahri Robani ini anak keberapa nih? Kedua. Anak kedua dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Berarti bungsu ya? Punya kakak satu. Punya. Kakaknya sekolah di mana? Di pesantren. Oh, di pesantren. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti Fahri juga setelah lulus SD ada rencana mau pesantren nggak? Iya, mau pesantren. Rencananya pengennya di mana? Aku pengennya di Garut. Oh, di Garut. Nah, kenapa sih kok nggak maksudnya kenapa ada keinginan untuk pesantrennya di Garut gitu? Ya pengen aja, soalnya kalau mau pulang ke kampung tinggal ke rumah nenek. Oh gitu. Oh iya, tadi lahirnya di Garut ya? Lahir di Garut, tapi besar di Karawang ya, sahabat sekalian. Nah, Fahri Robani, ngomong-ngomong soal Garut ya, punya kenangan yang indah nggak terkait sama Garut tadi? Kenangan indah ya. Apa ada sesuatu yang menarik nggak di sana, misalnya pada saat lagi mudik, pada saat lagi lagi berkunjung ke rumah nenek gitu? Di sana dingin banget. Oh, di sana dingin. Dibandingkan dengan Karawang gitu ya? Panas. Ada hal yang menarik lain nggak? Misalnya punya pengalaman sama teman atau sama siapa, main di mana gitu? Aku di sana nggak terlalu punya banyak teman. Terus? Sama saudara aja. Nah, bisa diceritakan nggak siapa saudaranya gitu? Aku punya 2 saudara. Namanya satu Ijal, satu lagi Akmal. Nah, terus kalau pulang ke sana ngapain? Nggak ada teman, nggak ada? Ya main-main biasa sama saudara. Main apa itu? Kadang-kadang cari ikan. Cari ikan di mana? Cari aja, misalkan kayak ikan kecil-kecil. Oh gitu. Ada kegiatan lain selain seperti itu? Karena apa ya? Mendingan di Karawang berarti banyak temennya gitu. Tapi di sana juga enak. Selain dingin apa yang berkesan? Apa ya? Pokoknya enak aja lah. Jadi Fahri kalau pulang ke Garut nih, apa yang paling dirindukan bagi seorang Fahri pada saat pulang ke Garut? Kalau pulang ke Garut itu yang paling dirindukan itu saudara, bibi, uwa, nenek. Gitu ya. Emang neneknya masih ada di sana? Sayangnya udah nggak ada. Oh, udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dan kapan nenek meninggal dunia? Kapan ya? Udah lama, sekitar 2 atau 3 bulan. Ya, baru beberapa bulan kemarin ya. Insya Allah masih baru. Ya, kita doakan mudah-mudahan neneknya Fahri ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan tempat terbaik di sisinya insya Allah. Amin. Dan selaku cucu tentunya ya, ini sangat merindukan sekali yang biasanya pada saat mudik ke Garut ada sosok nenek ya. Dan sekarang sudah tidak ada, dan tentunya tugas Fahri salah satunya adalah mendoakan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada nenek kita. Amin ya rabbal alamin. Fahri, kalau dibandingkan nih ya sosok nenek di Garut dengan ibu, Fahri kalau lebih baik siapa nih? Istilahnya ya? Baikan mana antara nenek sama ibu? Aku jadi bingung ini. Antara dua pihak. Ada dua pihak. Kalau suruh milih yang paling baik gitu sama Fahri siapa? Nenek. Nenek, masya Allah ya. Jadi memang luar biasa.
nenek itu kadang kasih sayangnya melebihi daripada orang tua. Nah, baiknya di mana nih baiknya? Seperti apa? Kalau mau pulang ke Karawang itu misalnya kasih uang 100.000 bahkan lebih. Bahkan lebih ya. Kalau sama ibu nggak dikasih uang sebanyak itu gitu? Maksudnya 2.000. 2.000. Ya tapi 2.000 kan sering. 2.000 tiap hari nih ya. Sebulan 30 hari nih. Ya. Sebulan 30 hari. Sehari 2.000. Berarti udah berapa itu? Wah, udah banyak ya. Udah berapa? Sahabat sekaliannya 30 kali 2.000 udah sekitar 60.000. Ya bisa. Itu sebulan. Ya. Nah, kalau ketemu nenek sekali ngasih 100.000. Nah, bayangin kalau Fahri tiap minggunya mudik ya. Belum lagi. Seminggu sekali mudik gitu, dapat 100.000 dari nenek. Enak. Tapi ya Allah yarhamnya, nenek mudah-mudahan sekali lagi ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenang sosok neneknya Fahri ini sedikit ya, tidak apa-apa. Selain dari sosok nenek, siapa lagi yang membuat Fahri rindu ke Garut, untuk pulang ke Garut? Siapa lagi ya? Saudara aku Ijal. Ijal. Kenapa Ijal begitu dirindukan oleh seorang Fahri? Biasanya kalau aku lagi bosen main sama dia, walaupun sering berantem. Oke. Berantem seperti apa nih sama Ijal? Ya biasanya cuma kalau masalah sepele diberantemin. Ya namanya anak-anak ya, sahabat sekalian, itu hal yang boleh dikatakan sih biasa lah ya. Dalam dunia anak-anak, mereka hari ini akur, beberapa menit kemudian berantem, kemudian akur lagi. Jadi ya memang dunianya seperti itu, tapi kita dari orang tua hanya bisa mengarahkan saja. Siapa namanya? Fahri. Fahri kalau ngomongin masalah belajar online nih, ya kan sekarang masanya pandemi ceritanya ya, dimana anak-anak sekalian nih belajarnya di rumah. Bagaimana perasaan Fahri pada saat belajar online sama ibu ini? Wah, biasanya kalau suka telat saya suka dimarahin. Gimana? Ada ada yang spesial nggak? Marahnya seperti apa gitu? Wah, marahnya nggak spesial amat. Nggak spesial amat. Gimana? Dibandingkan dengan sekolah, lebih menarik mana? Menarik sekolah daripada di rumah terus. Nah, tapi kan di rumah sering ketemu sama ibu, sama ayah, sama kakak juga. Kenapa lebih menarik sekolah dibandingkan sama di rumah? Kalau di sekolah enaknya nggak dimarahin sama ibu. Kalau di rumah dimarahin gitu. Emang kenapa sih dimarahin? Ya biasanya kalau ngerjain tugasnya telat, biasanya suka dimarahin sama ibu kalau lelet. Oh ya iyalah, laki-laki mah nggak boleh lelet, ya bener nggak? Laki-laki itu harus gesit, laki-laki itu harus cepat. Jadi nggak boleh lelet mah apa ya? Jadi nggak memang tidak boleh. Jadi udah benar itu ibu, ya. Habis itu kalau di rumah terus itu banyak banget tugasnya, puyeng. Oh gitu, tugas dari sekolah atau tugas dari ibu? Dari sekolah. Oh gitu, kalau ibu suka ngasih tugas nggak? Jarang. Oh, jarang. Tuh enak loh, jarang dikasih tugas sama ibu ya. Dikasih tugasnya dari sekolah. Oke, selama belajar online, apa yang paling boleh dibilang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan pasti ada dong. Cuma PJOK. Apa itu PJOK? Olahraga. Oh, olahraga. Kenapa menyenangkan di PJOK? Cuma itu doang, rekam misalkan cara dribble bola atau menendang bola di videoin. Oh gitu. Cuma itu aja. Gitu. Nggak ada yang lain? Biasanya ada. Apa lagi? Senam atau apa. Gitu. Jadi kita kayak olahraga di depan video gitu. Nah yang videoin siapa? Ibu. Nah itu ibu videoin. Tapi nggak sambil marah-marah kan? Enggak. Oh enggak, kalau itu menyenangkan ya. Sampai ngoceh juga sih kadang-kadang. Ya, ini curhatan seorang anak ya. Kita rasa bukan hanya Fahri yang merasakan kondisi online seperti ini ya, banyak sekali orang tua yang dalam tanda kutip mengeluh lah bagaimana anaknya bersekolah di rumah ya. Ya banyak.
selama ini pengalamannya kan tidak belajar menjadi seorang guru. Nah, pelajaran pentingnya adalah adalah ternyata peranan seorang guru ini luar biasa. Nah, kalau bahasa kasarnya kerasa kan ibu-ibu nih, ya, selama ini putra-putrinya dititipkan di sekolah dengan berbagai materi, tiba-tiba sekarang belajar dengan dengan orang tua ya, dengan kita. Tapi hikmahnya apa? Kita lebih dekat dengan putra-putri kita. Nah, itu ya. Baik, terakhir ini udah 14 menit kalau nggak terasa ya. Wow. Terakhir, seperti biasa cerita-cerita dari teman-teman yang lalu. Fahri ini punya cita-cita nggak? Punya. Apa cita-citanya? Aku ingin menjadi profesor. Profesor itu apa sih? Kenapa menjadi cita-cita gitu? Kemarin Akif juga mau jadi profesor. Aku pengen banget, soalnya menarik gitu. Menariknya apa? Ini agak dekat suaranya, nggak kedengeran. So. Jadi kayak, jadi kayak itu apa ya, membuat sesuatu gitu, kayak ngerakit. Oh gitu. Ini profesornya lebih ke arah profesor apa sih? Merakit. Kayaknya ada sedikit pemahaman sedikit kali ya. Jadi profesor itu tahu nggak? Profesor itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang sudah menjalani pendidikan. Wow. Ya, dari pendidikan kalau tahu nih, ini pertama SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah. Ya, setelah kuliah S1 lanjut ke S2. Setelah S2 lanjut ke S3. Nah, S1 itu sarjana gelarnya, S2 itu master, S3 itu doktor. Nah, setelah doktor, kalau tidak salah ada ya. Nanti sahabat kalau mau koreksi silahkan di kolom komentar. Nah, setelah jadi doktor, barulah jadi profesor. Jadi kebayang nggak sekolahnya berapa lama itu? Oh. Ya, lama sekali, panjang. Ya. Berapa tahun. Biasanya profesor itu menjadi guru besar. Jadi pemikirannya itu diterima. Ya, omongannya itu dipercaya atau ucapannya itu dipercaya oleh banyak pihak. Tapi nggak apa-apa, ya. Mungkin ini profesor dalam bidang sains lah kali. Contoh yang diidolakan siapa? Tokoh yang diidolakan? Ada nggak? Nggak ada. Misalnya Habibie atau siapa gitu? Enggak? Ya, Habibie. B.J. Habibie, ya almarhum. Mudah-mudahan Allah juga menerima segala amalnya, Masya Allah ya. Ilmu yang luar biasa beliau sampaikan untuk kita semua. Oke, sudah 16 menit ya obrolan kita kali ini. Ada curhatan dari seorang Fahri tentang ibu. Tapi tidak apa-apa ya, ibu di rumah, biarkanlah inilah curhatan adik-adik kita. Harapannya apa buat ibu nih? Ya, semoga ibu sehat selalu. Amin ya. Terus? Sama kurangin ngomelnya. Tuh ibu ya, nggak apa-apa. Yang penting dari dari putranya mendoakan mudah-mudahan sehat selalu ya. Kurangi ngomelnya katanya. Baik, kita tutup aja kali ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan santri yang lain. Ya, jangan lupa untuk apa? Like and subscribe. Ya. Ini baru berapa orang, nggak apa-apa lah ya. Dari ini mah judulnya juga dokumen pribadi, tidak untuk apa istilahnya tujuan apa-apa. Insya Allah nanti adik-adik mungkin sudah SMA atau kuliahan ngelihat video ini, Masya Allah ternyata dulu kita pernah ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Dan insya Allah menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Baik, kita tutup saja pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada rasa sih nggak ada kayaknya. Ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini sebagai apa istilahnya hiburan kita saja. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini tentunya yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan pesan Ade di setiap minggunya adalah selalu apapun cita-citanya, apapun keinginannya kelak menjadi dewasa nanti ya, tetaplah menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa dengan kondisi apapun ibu kita ya, insya Allah beliau adalah sosok terbaik di dunia ini.
beliau adalah orang yang paling baik di dunia ini, beliau adalah orang yang paling perhatian, beliau adalah orang yang paling segala-galanya untuk kita, karena beliaulah kita hadir dan kita lahir di dunia ini. Ya. Dan jangan lupa doa beliau, doa ibu kita itu tidak ada hijab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat beliau berdoa untuk kita anak-anaknya, putra-putrinya, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi pesannya adalah jangan pernah membuat ibu kita menangis, apalagi sampai marah. Ya, kalau ibu kita sampai marah berarti ada yang salah dengan kita. Ya. Oke ya? Oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf ibunya Fahri. Ini anaknya curhat, biarkanlah ya. Kayaknya bukan ibunya Fahri aja deh yang seperti ini, juga banyak yang lain. Udah ngedumer aja, ini kapan ayo normal lagi ya. Anak-anaknya biar bisa sekolah, biar bisa menuntut ilmu yang baik juga, insya Allah. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kifatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam agenda mingguan kita, yaitu ngobras, ya, ngobrol bareng santri. Dan alhamdulillah ini memasuki episode yang keempat, ya. Dan tentunya bisa terlaksana seperti ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang luar biasa, kesehatan kepada kita, ya. Kemudian nikmat yang begitu banyak juga Allah berikan kepada kita, sehingga tentunya kita bisa bersilaturahim melalui media ini. Salawat teriring salam terimpah curah kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi ana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut, dan insyaallah mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, pada malam hari ini setelah kita kemarin bertemu dengan sahabat kecil kita Muhammad Fahri Robani, ya, yang bercita-cita menjadi seorang profesor, kemudian berkeluh kesah tentang belajar online bersama ibunya. Dan malam hari ini kita sudah bersama di sebelah kiri saya ada satu santri juga yang alhamdulillah ya pada kesempatan malam hari ini bisa bergabung dengan kita. Baik, langsung saja kita kenalan dulu. Nah, silakan diperkenalkan dulu nih siapa dengan siapa namanya dan lain sebagainya. Mangga. Mas saya Zakwan Ilmi Mutawakil. Zakwan lahirnya di mana Zakwan? Di Kerawang. Di Kerawang. Bisa dikasih tahu tanggal atau mungkin bulan atau tahun berapa? Bisa. Tanggal berapa? 24 April. Agak dekat tanggal kedengaran. Tanggal berapa? 24 April. Tahun berapa? 2013. 2013. Sekarang 2020, baru 7 tahun ya. Subhanallah ya. Sama-sama kita doakan selalu di setiap kesempatannya, mudah-mudahan tentunya Zakwan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Zakwan, kita malam hari ini akan berbicara tentang, kemarin kan kita alhamdulillah ya, kita sudah rihlah, kita melaksanakan rihlah di Kuningan ya. Nah, kira-kira menurut Zakwan ada kesan-kesan nggak di terkait dengan acara itu, gimana? Silakan bisa ceritakan. Acaranya seru. Serunya seperti apa? Ada sesuatu yang paling menarik nggak yang bisa diceritakan? Ada. Apa itu? Pada saat kapan yang membuat Zakwan selalu teringat akan kegiatan kita kemarin? Pada saat di mana?
di api unggunnya. Oh, pada saat di api unggun. Nah, kenapa di api unggun menjadi sesuatu yang menyenangkan buat Zakwan? Terang kayak gitu. Kenapa? Terang. Baik, sahabat sekalian, ini kayaknya tegang banget. Padahal kita lagi ngobrol santai saja ya, nggak usah tegang. Tarik nafas dulu, tarik nafas panjang, keluarkan. Nah, lagi tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas lagi panjang, keluarkan. Ya, masya Allah. Ya tidak apa-apa sahabat sekalian, memang seperti ini prosesnya. Ya, jadi pada saat kita berbicara di depan umum terutama ya, itu memang untuk pertama kali ini akan menjadi pengalaman yang menarik tentunya untuk sahabat-sahabat kecil kita ya. Bagaimana mereka memiliki perasaan yang deg-degan dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa ya. Toh di sini kita tidak dinilai, tapi di sini adalah kita benar-benar bagaimana kita belajar ya. Ngobrol biasa saja, tidak apa-apa. Baik, kembali ke pertanyaan. Zakwan, kalau boleh tahu Zakwan ini punya hobinya apa Zakwan? Main bola ya, sama teman-teman tentunya ya. Cita-citanya apakah ingin menjadi seorang pemain bola atau tidak? Tidak. Apa cita-citanya apa? Menjadi hafiz Quran. Masya Allah, mempunyai cita-cita yang mulia menjadi hafiz Quran ya. Tentunya kita doakan juga ya, mudah-mudahan putra-putri kita juga memiliki cita-cita yang sama ya. Kalau kemarin cita-citanya mau jadi profesor, mau jadi dokter, mau jadi dan lain sebagainya, jadi juru masak ya. Nah, pada kesempatan kali ini Masya Allah, ini ada Zakwan ingin menjadi seorang hafiz. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya menuju hafiz ya. Boleh tahu nggak kenapa ingin menjadi seorang hafiz Zakwan? Supaya gedenya bisa ngajar kayak adik. Oh, supaya bisa ngajar ngaji katanya seperti saya. Amin, amin insya Allah ya. Jadi nanti kalau sudah besar Zakwan sama ya, sebarkan juga, buka juga pengajian di rumah, ajak juga adik-adiknya nanti ke hal yang sesuatu yang positif ya. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kemudahan. Baik, berbicara tentang keluarga nih ya, ngomongin keluarga. Zakwan ini putra keberapa kalau boleh ada tahu? Ketiga. Putra ketiga dari berapa? 5. Dari 5 bersaudara? Iya. Oh, berarti kakaknya ada berapa? 2. Kakaknya 2, adiknya? Punya adik. Oh, nggak punya. Oh, 5 itu sama ayah sama ibu. Oh, Masya Allah. Ya berarti ya, Zakwan ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Di keluarganya ada 5 orang, ayahnya 1, ibunya 1, jadi 5. Bener sih, nggak salah ya. Nah, di keluarga itu siapa yang menurut Zakwan paling baik sama Zakwan itu? Bapak, kenapa? Baiknya seperti apa? Bisa diceritakan nggak sama adik? Kalau dibandingin sama ibu atau sama mama atau dibandingin sama kakaknya gimana? Perbedaannya apa? Kalau ayah mah baik, mama mah galak. Mama galak. Apa nih? Kemarin mamanya sama ya? Kemarin galak juga. Bagaimana dengan kakaknya nih? Boleh ceritakan nggak kakaknya Zakwan seperti apa? Bagaimana pendapat Zakwan tentang kakaknya nih? Ya, kakak yang pertama dulu deh, gimana? Bagaimana kakaknya Zakwan itu sosok yang seperti apa gitu? Baik. Suka ngasih jajanan. Ya, terus? Suka nolong kalau lagi ada tugas. Oh gitu. Itu kakak yang tadi dibilang kuliah itu ya? Iya. Insya Allah ya. Dan apakah Zakwan ini nggak suka berantem nggak sama kakak? Suka. Seperti apa berantemnya nih? Cakar-cakaran atau jambak-jambakan? Nggak nyampe ya, paling bercanda-bercanda ya. Ujung-ujungnya biasanya suka ada yang nangis ya. Iya. Siapa yang biasanya nangis? Zakwan. Yang begitu ya, hubungan antara adik dan kakak, sahabat sekalian biasanya seperti itu. Jadi saya juga di masa kecil sama ayah, jadi Masya Allah kalau udah ketemu sama kakak itu, kalau jauh kangen, tapi kalau dekat rasanya udah kayak kucing ketemu sama guguk gitu. Pokoknya tuh berantem aja ya. Tapi kembali lagi yang seperti minggu kemarin kita sampaikan, bahwa masa anak-anak ini masa yang luar biasa. Jadi hari ini berantem, beberapa detik kemudian sudah akur lagi.
Jadi sebenarnya masalah di dunia kita ini akan sangat mudah ya kalau kita perlakukan seperti kondisi anak-anak. Hanya dengan mengaitkan 2 jari kelingking semua masalah selesai. Masya Allah, ya luar biasa. Baik Jakwan, ya tadi kita berbicara tentang keluarga sudah, tentang hobi main bola juga sudah, kemudian tentang keluarga kakaknya juga sudah ya, kemudian tadi jalan-jalan. Jakwan bisa ceritakan nggak bagaimana proses kan sekarang belajarnya sudah online juga ya, sama kita ngomongin seperti yang kemarin, belajarnya sudah online. Nah gimana menurut Zakwan, lebih seru antara belajar di rumah atau dengan pelajaran di sekolah secara langsung? Di sekolah. Kenapa lebih serunya di titik mana? Di sekolah soalnya banyak teman-temannya. Banyak teman. Kalau di rumah nggak ada gitu ya? Iya. Nah, di rumah cuma ada sama siapa saja kalau belajar? Ayah sama mama. Sama mama. Oh iya, ngomong-ngomong ayah bekerja? Iya Maha. Oh dia Maha, Masya Allah ya. Kita juga doakan mudah-mudahan ayahnya dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, sebagai informasi bahwa Zakwan ini salah satu santri di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan memang sebetulnya kondisinya tidak seperti sekarang nih kalau depan kamera gitu ya. Tegang, wah, sampai berkeringat loh kalau dari sini kelihatannya. Tapi kalau lagi ngaji, Masya Allah, ini aktifnya luar biasa ya. Aktif dalam artian sesuatu yang positif. Jadi walaupun ngajinya masih ikro ya, tapi begitu selesai kemudian karena tadi cita-citanya juga ingin menjadi seorang hafiz ya, dia juga langsung mengambil untuk hafalan dan lain sebagainya ya. Kemudian di masalah sholat juga alhamdulillah ya sudah banyak perubahan dari yang sebelumnya ya. Namanya anak-anak kita tahu sendiri ya, dan perlu kita selaku orang tua dan pembimbing tentunya meluruskan bagaimana supaya anak-anak pada saat sholat tentunya jauh lebih baik. Dan alhamdulillah Zakwan juga kondisinya sudah baik. Tapi memang sekali lagi ini anak-anak yang butuh peranan daripada orang tua bersama ya, untuk sama-sama meluruskan pada saat ada kesalahan, pada saat ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki ya, dan itu adalah tugas kita bersama tentunya ya. Jadi seperti apapun putra putri kita itu adalah karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan tentu sekali lagi tugas kita selaku orang tua adalah mengarahkan, membimbing, kemudian tentunya adalah menuntun mereka ya, bagaimana semua bakat yang ada di dalam diri mereka itu benar-benar bisa dikembangkan dengan baik. Baik, itu saja mungkin ya obrolan kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Tidak apa-apa, prosesnya sekali lagi seperti ini ya sahabat sekalian. Ada yang aktif di dunia nyata kemudian pada saat seperti ini ada grogi, itu hal yang biasa ya, tidak apa-apa. Dan sekali lagi ini adalah bentuk dari pelajaran kita bersama. Dan sebagai informasi saja untuk hari Minggu depan ya, kita di Rumah Quran Az-Zikro ada pelajaran untuk berdagang. Nah, jadi di mana sahabat sekalian bisa melihat nanti di video yang akan kami tayangkan adalah bagaimana proses adik-adik kecil ini nanti akan dibimbing untuk berwirausaha. Ya, jadi kita kasih modal sekitar 20-30 ribu, kemudian mereka akan membelikan modal tadi untuk barang yang kemudian nanti bisa dijual lagi. Nah, setelah selesai nanti proses penjualannya adalah di sekitar rumah Qurannya, di sekitar pengajian. Nah, konsepnya juga mereka tidak buka stand diam kemudian pelanggan membeli, tidak, tapi justru mereka yang keliling. Nah, ya kalau selama ini mereka mau beli bakso, mau beli cilok gitu ya, mereka ada si emang cilok, mang cilok. Nah, sekarang mereka lah yang jadi si emang ciloknya. Ya, nantikan keseruannya bersama mereka di, insya Allah kalau tidak ada halangan di tanggal 4 Oktober ya akan kita laksanakan kegiatan ini. Nah, setelah selesai berdagang kemudian kita coba hitung, dan ini akan prosesnya adalah pembelajaran. Modalnya berapa, dapatnya berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, dan seperti itulah prosesnya ya. Barangkali bisa menjadi inspirasi juga untuk sahabat sekalian. Sama-sama dari sekarang kita ajarkan adik-adik kita, anak-anak kita, putra-putri kita untuk bersama-sama berjiwa entrepreneur ya. Usahakan adalah bagaimana dia menjadi seorang pengusaha muslim yang sukses, menjadi seorang pengusaha muslim yang kaya, pengusaha muslim yang dermawan, yang dengan kekayaannya bagaimana menyumbang banyak untuk kebaikan Islam ya. Baik, itu saja informasinya, dan sekali lagi terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.
Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kifatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.